Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan gaya permainan dia yang sebagai target man murni ya, sebagai tembok pemantul, itu kan tidak dimiliki oleh Thuram maupun Lautaro. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat long weekend ya. Gimana nih perasaannya? Aduh gile, pucuk dingin banget. Walaupun mental kita sebetulnya sedang terganggu pasca kekalahan dari Bolonya, yang menyebabkan kita harus angkat koper sedini mungkin di kompetisi yang menjadi kebanggaan kita ya, Piala Ciki Coppa Italia. Dan meskipun kita juga tampil tanpa dua pemain terbaik kita, Lautaro dan Di Marco, yang cedera gara-gara kelelahan di partai lawan Bolonya. Aduh, itu partai lawan Bolonya bener-bener sebuah kesia-siaan ya. Udah kalah, buang energi, terus malah mengorbankan dua pemain kita jadinya cedera. Dan teman-teman jangan lupa, kita juga tampil dengan tekanan super tinggi karena Juventus di beberapa jam sebelumnya baru saja berhasil mengalahkan Frosinone. Mereka mampu meraih 3 poin sehingga membuat selisih poin dengan kita tinggal berjarak 1 poin saja. Tetapi untungnya Inter bisa tetap tampil dengan tenang, tetap menekan seperti biasanya, dan Inzaghi Ball bisa menang dengan rapi 2-0 atas Lecce. Inter seperti laga-laga sebelumnya tidak tampil dengan skuad utama ya. Untuk lini belakang kita masih tanpa Pavard walaupun dia sudah sembuh ya. Seharusnya sudah bisa bermain sejak awal, tetapi Inzaghi ternyata tetap mempercayakan pos center back kanan kepada Bisek. Bisek ditemani oleh kakek-kakek yang tidak pernah istirahat sejak dia bayi ya, Acerbi, dan juga ada Bastoni yang sudah tidak pernah lagi istirahat sejak dia kembali dari cedera. Tetapi sejujurnya teman-teman, di musim ini siapapun center back yang dipasang, gue selalu merasa aman kalau di posisi penjaga gawang ada Yann Sommer. Kemudian untuk lini tengah, 3 gelandang tetap yang utama ya. Ada Mkhitaryan, Calhanoglu, dan Barella. Tapi masalahnya duo wingback kita adalah duo wingback pelapis, Darmian dan Carlos Augusto. Sedangkan di lini depan untuk pertama kalinya dipasang sejak menit pertama duet Arnaud Taufik dan Marcus Thuram. Walaupun tampil tanpa banyak diperkuat pemain inti, babak pertama kita main dengan sangat nyaman. Ada banyak peluang emas, diantaranya Arnaud Taufik ya, ada tendangan yang ditepis oleh kiper Lecce. Kemudian ada momen ya, umpan-umpan pendek ala Inzaghi Ball yang membuat Arnaud Taufik berdiri bebas. Harusnya dia bisa sontek pakai kaki kiri aja pelan, sebetulnya bisa gol. Dia malah tendang pakai kaki kanan, akhirnya bola melebar. Di situ terlihat banget ada gestur Barella sangat kecewa, umpannya disia-siakan oleh Arnaud Taufik. Kemudian di babak pertama juga ada tendangan akrobatik dari Bisek yang membentur tiang. Tetapi akhirnya kebuntuan kita di babak pertama pecah juga melalui sundulan rock and roll dari Jan Bisek. Gila, itu sundulan ala penyanyi-penyanyi rock ya. Gol dari Jan Bisek ini menyambut dari tendangan bebas Hakan Calhanoglu. Ini berarti si Hakan menambah 1 assist. Di satu sisi gue lega kita bisa mencetak gol dari bola mati, umpan lambung, diselesaikan dengan baik. Tetapi patut diingat teman-teman, di partai lawan Lecce ini seperti halnya juga di partai lawan Bolonya, kita menyia-nyiakan banyak kesempatan bola-bola mati ya. Umpan-umpan lambung kita ya, dari corner maupun dari tendangan bebas, banyak banget yang sia-sia. Kita membutuhkan 10-11 kali percobaan baru bisa menghadirkan 1 gol. Menurut gue Inzaghi harus bisa lebih mengasah ini ya, memanfaatkan dengan baik momen-momen ini. Karena di Inter-Inter sebelumnya kita adalah tim yang sangat efisien dalam hal bola-bola mati. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret away melawan Bolonya, ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja, dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya.
Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Kemudian di babak kedua sempat deg-degser karena di 15 menit awal Lecce justru mendapatkan penalti handsball dari Augusto. Untung saja dianulir oleh VAR. Dan kita juga mendapatkan banyak peluang ya di babak kedua. Salah satunya lagi dan lagi ada dari sundulan Jan Bisek, masih ditepis oleh kiper Lecce. Kemudian ada tendangan sambil ngeleser ya di atas rumput. Pavard mendapatkan umpan dari Alexis Sanchez. Sayangnya bola masih tepat ada di garis gawang. Kemudian ada momen juga shoot jarak jauh dari Aslani. Kenceng banget, masih bisa diantisipasi oleh kiper Lecce. Oh ya, sempat ada momen juga Mkhitaryan berdiri bebas. Umpan 1-2 dengan Arnautovic. Tapi sayangnya tendangan kaki kirinya masih melebar. Menurut gua gaya bermain Arnautovic tadi malam tuh bener-bener target man lah, mirip kayak Lukaku atau Zeko. Dia jadi tembok pemantul. Akhirnya di babak kedua kita menggandakan keunggulan melalui proses gol yang sangat amat cantik. Thuram memberikan bola kepada Barella, Barella kepada Arnautovic. Lagi-lagi Arnautovic menjadi tembok pemantul, tapi kali ini dengan back heel saja dia mengirimkan bola ke kotak penalti dan membuat Barella sendirian tinggal menghadapi kiper. Akhirnya diselesaikan dengan sangat amat tenang. Dengan hasil ini teman-teman, kita kembali berada di Capolista, membuat jarak tetap aman ya, 4 poin. Dan bahkan sekarang jarak antara Juventus dan Milan ini 7 poin teman-teman. Jarak antara peringkat 2 dan peringkat 3 7 poin. Itu artinya jarak kita ke Milan teman-teman 11 poin. Aduh, ini jauh banget. Wah, gokil, tapi nggak boleh takabur ya. Liga masih sangat amat panjang. Jangankan Liga teman-teman, untuk Campione di Inferno, untuk juara tengah musim aja ini belum genap ya, karena masih tersisa 2 pertandingan lagi. Akan tetapi kalau kita bisa menang di partai minggu depan lawan Genoa, ini kita dipastikan akan merebut juara tengah musim Campione di Inferno. Catatan khusus untuk partai melawan Lecce tengah malam tadi, yang pertama gue berikan kepada Yann Sommer, yang lagi dan lagi dia clean sheet. Tetapi yang membedakan clean sheet-nya kali ini tidak kayak clean sheet di partai sebelumnya. Kalau di partai sebelumnya dia clean sheet lahir dan batin ya. Bukan cuma gawangnya yang clean ya, tapi dia juga sama sekali tidak berkeringat, cuma ngopi-ngopi doang. Kalau tadi malam ya lumayan lah, dia beberapa kali berjibaku. Top banget deh pokoknya Yann Sommer. Kemudian tentu saja catatan gue berikan kepada Jan Bisek. Waduh, ini benar-benar dia menjadi penantang serius Pavard dan Darmian di center back kanan. Untuk urusan attacking contribution, untuk urusan dia membantu serangan, udah deh nggak perlu diragukan. Tetapi memang Jan Bisek harus terus mengasah kemampuan dia dalam hal bertahan. Dia harus berguru pada Darmian dan Pavard. Di pertandingan lawan Lecce, Jan Bisek bukan cuma mencetak 1 gol, bukan cuma mencetak gol perdananya untuk Inter, tetapi dia juga membuat 2 peluang emas. Ada 1 tendangan kena tiang dan 1 sundulan yang masih ditepis oleh kiper Lecce. Kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Arnautovic, pemain yang mendapatkan nilai paling buruk di partai lawan Bologna. Kemudian ketika cerewetin live di partai lawan Lecce, banyak yang mengkritik Arnautovic juga. Tetapi menurut gue Arnautovic tampil cukup baik ya di partai lawan Lecce. Terlepas dia menyia-nyiakan banyak peluang, tetapi setidaknya ya berprogres lah. Dan gaya permainan dia yang sebagai target man murni ya, sebagai tembok pemantul, itu kan tidak dimiliki oleh Thuram maupun Lautaro. Jadinya Arnautovic sebetulnya memberikan gaya permainan yang berbeda dibandingkan striker-striker kita lainnya. Semoga dia bisa terus fit dan akhirnya mencetak gol. Kemudian catatan khusus juga gue berikan kepada Pavard yang masuk di babak kedua, kemudian mengisi posisi wingback kanan. Walaupun tampil cuma sebentar, tapi lumayan lah setidaknya membuat kita ayem ya bahwa ada pemain alternatif lainnya untuk posisi wingback kanan. Akan tetapi di partai lawan Lecce ini, catatan paling positif gue berikan kepada Mkhitaryan. Menurut gue man of the match di partai lawan Lecce justru Mkhitaryan sih. Tadi malam gue lihat Mkhitaryan sangat menikmati permainan ya. Dan mungkin Inzaghi memberikan instruksi khusus agar Mkhitaryan bermain lebih melebar karena absennya Di Marco ya. Pergerakan Augusto kan berbeda ya dengan pergerakannya Di Marco. Dan gue lihat Mkhitaryan kemarin banyak bermain lebih melebar dan lebih menyerang. Tapi satu hal yang paling gue sukai dari Mkhitaryan adalah intelijensia dia dalam menentukan posisi ya. Pergerakan dia tanpa bola top banget teman-teman. Dia sangat mengalah, dia sangat mengerti posisi teman-teman ya. Contohnya kalau Bastoni lagi membantu serangan, naik terlalu tinggi, itu Mkhitaryan akan stay di sebelah kiri, dia akan mengisi posisinya Bastoni. Begitu juga ketika Calhanoglu atau Barella banyak bergerak ke kiri, itu Mkhitaryan langsung nengok ke arah kanan, melihat celah kosong dan dia akan bergerak ke kanan. Dan untuk pertandingan tadi malam, Arnautovic tuh terlihat banget banyak mundur ke sebelah kiri. Dan ketika melihat itu, Mkhitaryan langsung bergerak ke depan mengisi posisi penyerang berduet dengan Marcus Thuram. Jadi di antara pemain lainnya, gue ngeliat banget tuh Mkhitaryan hampir setiap menit dia nengok ke kiri ke kanan melihat celah kosong untuk dia isi agar permainan tetap seimbang.
top banget. Semoga Inter bisa menemukan segera pengganti Mkhitaryan ya. Usia dia kan tidak lagi muda. Ya, kalau dari kabar terkini Zielinski sih musim depan akan bergabung ke Inter dengan status bebas transfer. Semoga ya, biar Mkhitaryan jadi pemain cadangan aja, jadi backup. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.